ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang syafaat dalam kitab Tauhid ini. Semoga pembahasan yang lalu masih ingat ya. Karena ini perkara yang sangat penting yang bertalian dengan akidah kita. Dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan. Semoga bisa selesai pembahasan syafaat. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Berkata Abul Abbas, nafallahu amma siwah kullama yata'allaqa bihi al-musyrikun. Allah menafikan dari selainnya. Kullama yata'allaqa bihil musyrikun. Seluruh apa yang orang musyrikin itu bergantung padanya. Fanafa ayyakuna li ghairihi milkun au qistun minhu. Dan Allah meniadakan dari selainnya ada sedikit kepemilikan atau bagian dari memberi syafaat. Jadi intinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat walaupun sedikit pun atau memiliki syafaat sedikit pun dari selain Allah. Jadi Allah sendiri yang meniadakannya. Ini pembahasan yang gini butuh hati-hati karena nanti ada orang mengatakan, oh kamu mengatakan tidak ada syafaat. Nah, ini biasanya kayak gitu. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Au yakuna awanan lillah. Atau dia akan menjadi penolong untuk Allah. Walam yabqa illa syafa'ah, maka tidak ada yang tersisa kecuali syafa'ah, yaitu maksudnya syafaatnya Allah SWT. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Dan di sini dijelaskan bahwasanya syafaat itu tidak berguna, tidak akan manfaat dan tidak akan terjadi kecuali untuk orang yang diizini oleh Allah. Jadi yang tidak mendapatkan izin dari Allah, maka tidak bakalan mendapatkan syafaat. Dalam hal ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, wala yashfa'una illa liman irtadha. Surat Al-Anbiya ayat 28. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat hanya kepada orang yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridho, maka tidak bisa. Fahadhi syafa'ah, dan syafaat ini allati yadhunnuha al-musyrikun, yang disangka oleh orang musyrikin. Maksudnya disangka di sini diyakini dengan keyakinan yang kokoh. Kenapa di sini dikatakan dengan sangkaan? Karena tidak ada dalilnya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya dari penjelasan Allah SWT, masuknya dalam kategori apa? Sangkaan. Kalau bahasa umumnya ya persepsi. Ya, persepsi, anggapan gitu. Tapi maksudnya di sini keyakinan. Jadi keyakinan orang musyrikin ini yang nanti akan Allah tiadakan. Ya muntafiyatun yaumal qiyamah, itu akan hilang pada hari kiamat. Kama nafahal Quran, sebagaimana Al-Quran meniadakan syafaat yang diyakini oleh orang musyrikin. Syafaat yang diyakini oleh orang musyrikin. Jadi orang musyrikin itu
tatkala kepengin misalnya syafaat Nabi Muhammad SAW, mintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen syafaatnya malaikat, mintanya kepada malaikat, begitu. Harusnya kalau pengen syafaatnya Nabi Muhammad, mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada yang lainnya, kepada Allah. Ini yang dinafikan, yang ditiadakan. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritakan, annahu ya'ti, sesungguhnya dia datang. Ya, ini nanti akan masuk dalam jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi dalam masalah ini, namanya syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Ya, syafaat yang terbesar. Sesungguhnya dia Nabi datang kepada Allah wa yahmaduhu, memuji Allah. Kalau di sini hadisnya panjang sekali nih, Masya Allah. Yang intinya ini huru hara yang sangat mengerikan. Jadi peristiwanya itu seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak tahu kapan mau diadili. Padahal waktu itu kan waktunya lama sekali. Ya mungkin kayak ribuan tahun begitu. Gak jelas kapan pengadilannya gitu. Sehingga para nabi ketakutan. Lah, manusia selain daripada nabi juga lari. Terbirit-birit datang kepada Adam, wahai Adam, adalah bapak kami. Ya, kita nggak tahu apa yang mau diputuskan oleh Rabb kami. Mohonlah kepada Rabb kami agar ya memberikan pertolongan. Ternyata Adam mengatakan, nafsi, aku nggak mampu, aku ngurusi diriku sendiri. Lari kepada Nuh, lari terus begitu, lari kepada Isa. Nah, Nabi kita Muhammad SAW pun dalam keadaan datang kepada Allah, beliau bersujud kepadanya dan memuji Allah SWT. Dan Nabi kita Muhammad SAW sujud terus. La yabda bisyafa'ah, tidak langsung memulai syafaat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW juga ketakutan. Enggak tiba-tiba kemudian ya Allah minta syafaat ya Allah, enggak. Tapi sujud dan memuji Allah SWT. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma, katakanlah nanti kamu didengar. Was'al tu'ta, mintalah nanti akan diberi. Washfa tushaffa, mintalah syafaat baru nanti kamu akan diberi syafaat. Berarti Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini pun tidak mampu memberikan apa? Syafaat. Ketakutan sama, entah berapa ribu tahun nggak tahu ya. Karena ini huru hara yang sangat mengerikan. Baru setelah dikatakan seperti itu, baru Nabi Muhammad SAW memberikan apa? Syafaat. Cuman di dalam pembahasan kitab tauhid, pembahasan syafaatnya ya kurang detail, ya kurang detail. Ya, di dalam kitab Fathul Majid juga ada pembahasan lebih detail lagi, tapi juga ya ada yang kurang ya. Yang paling sempurna seperti saya anak ketahui di dalam kitab namanya Aqidah Thahawiyah. Ya, namanya Aqidah Thahawiyah, ya. Karena penulisnya dari daerah ya Thahawiyah itu. Namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi, penulisnya sarahnya Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Nah, ini kalau orang sekolah S1 di Universitas Islam sana, di Madinah atau mana, ini belajarnya di antaranya ini. Masih ada yang tingkatan lebih tinggi daripada ini, tapi malah tipis. Namanya Tadmuriyah. Lebih sulit. Ini tebel ya, tapi ya masih gak begitu sulit lah. Tapi di dalamnya ini juga sudah isinya bantahan-bantahan terhadap filsafat. Ya, kayak filsafatnya Aristoteles itu ada di sini dibantah. Ya, aliran-aliran filsafat ya. Bagaimana dulu Aristoteles mengajarkan akidah yang disebut dengan ya ilahiyun masyun. Alirannya Aristoteles dinamakan dengan ilahiyun masyun. Ilahiyun dia mengajarkan ketuhanan tatkala mengajarkannya sambil jalan-jalan.
Ya, mungkin zaman sekarang ini namanya sekolah alam mungkin. Nah, itu pendekatan. Jadi itu sudah terjadi pada zaman dulu. Kalau Aristoteles itu 500 tahun sebelum Isa. Jadi sebelum Nabi Isa, Aristoteles sudah ada itu. Nah, makanya Masya Allah ya, jadi penjagaan agama Allah, Allah sendiri yang menjaga. Nah, ini di sini banyak. Ya. Manfaatnya kalau belajar kayak gini ini ya intinya menguatkan dasar-dasar akidah. Jadi rukun iman ada 6, kan sederhana kan? Itu nanti kan dia dihantam dengan berbagai macam aliran pemikiran. Ada ateis, ada sekuler, ada ini, ada itu gitu. Belum ada masalah menolak sifat, ada Mu'tazilah, macam-macam di situ. Ini membantah di situ tuh. Ya, bantah di situ sehingga orang yang belajar sampai tingkat tinggi nanti kekuatan imannya bertambah. Bertambah. Jadi semakin tinggi tanda-tandanya adalah semakin mantap imannya. Tapi kalau semakin tinggi, semakin ragu, salah mesti ini. Ya. Salah mesti ini. Cara peletakan belajarnya pasti salah. Pasti itu sudah bisa dikatakan pasti. Waktu awal ngaji, tekun, soleh dan sebagainya. Setelah lama ngaji kok malah nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Ya. Gimana bisa hafal? Saya nanya loh ya ke seorang sarjana usuluddin. Kenapa kamu sholat? Gitu. Kenapa kamu nggak sholat? Tanya kayak gitu. Saya dari dulu ya nyari Allah nggak ketemu gitu. Betul itu, saya serius. Akhirnya saya bilang ke abahnya lah ya, abahnya juga seorang tokoh. Ini si Fulan, saya tanya ya, kenapa nggak sholat? Akidah loh ya, dari akidah dia S1, sebelumnya di pesantren juga. Ini katanya belum ketemu sama Allah, nyari-nyari belum ketemu, akhirnya nggak sholat. Nah, bapaknya ngomong gini, ya iyalah, wong barang siji sing goleti akeh ora ketemu-ketemu gitu. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini nanti bagi mereka yang belajar ilmu tentang masalah itu ya tahu ya, karena dulu saya juga pernah dapat pembelajaran. Pertama, kita belajar tauhid atau akidah, yang pertama adalah kita harus kufur dulu. Wah, katanya ngambil pelajaran dari Ibrahim. Ini salah ini, peletakan ilmu seperti ini salah gitu. Salah. Makanya semakin tinggi kalau salah ilmu malah tambah ragu, ya. Tambah ragu. Dan ya jadi gini loh ya, cerita sedikit. Ilmu agama itu pun ada produk hukumnya, ya. Pernah dengar produk hukum? Ya, kalau di hukum positif orang kan mengatakan pabrik hukum atau produk hukum. Nah, dalam ilmu agama juga ada produk hukum. Kalau dia ilmu usulnya salah, ya, kalau dia ilmu usulnya salah, maka dia akan memproduk hukum dari hukum-hukum syariat yang tadinya haram jadi halal gitu. Yang tadinya halal jadi haram dengan namanya ilmu usul fikih itu. Jadi salah di dalam belajar ilmu usul fikih, jadinya nanti ya, yang haram jadi apa? Halal, yang halal jadi haram begitu. Ngeri apa nggak ngeri? Ngeri. Belajar agama maka nggak sembarangan loh, bener nggak sembarangan. Ya, Masya Allah ya. Ini cerita ya, bukan berarti lagi karena ini lagi di YouTube gitu kan, ada orang yang denger terus nggak suka gitu kan. Pas saya di maktabah ya, maktabahnya mungkin besarnya ini sekitar minimal ya 10 masjid inilah atau mungkin lebih. Ya. Wah, masih ada sekitar 4 masjid ini itu khusus buku dalam kategori sesat gitu ya. Yang masuk ke situ tuh orang-orang yang memang sudah dianggap kuat. Kalau yang masih itu belum boleh. Jadi orang-orang yang dianggap kuat, tujuannya merudut gitu, membantah, itu baru boleh masuk. Lah yang besar itu buku-buku yang masih dianggap monggo lah, nggak apa-apa. Itu pun saya menjumpai ya dari bukunya Imam Ghazali tentang masalah usul fikih gitu ya. Saya buka-buka ingin lihat gimana sih Imam Ghazali di dalam meletakkan usul fikih. Saya langsung, aduh ya Allah, ini kalau orang belajar ilmu ini, komentar saya ini ya, otaknya keriting ini nanti. Karena Masya Allah ini jelimet banget itu. Nah, padahal dalam ilmu agama,
kita dari awal diajari tentang apa? Iman. Diajari tentang takwa, diajari untuk menjadi soleh gitu. Udah puncak daripada ilmu, intinya kembali ke awal lagi. Jadi ilmu yang banyak kayak gitu tuh intinya mengokohkan gitu. Hanya mengokohkan kita sebagai hamba Allah. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin dingkluk gitu. Makanya orang-orang yang ilmunya tinggi, santrinya tidur, dia lagi belajar. Gitu. Santrinya lagi kerja, dia mungkin lagi ibadah. Jadi memang luar biasa gitu. Nah, tapi tanpa dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jadi dia menjalankan kewajiban, tetapi dia mewujudkan dengan kedalam ilmunya dan kekuatan imannya dan kemampuan dia di dalam beramal soleh, nampak amalan dia menjadi amalan yang di atas rata-rata begitu. Di atas apa? Rata-rata. Dan orang kayak gini ini pun membuat bingung orang-orang di bawahnya. Ya, walaupun dalam satu jalur, satu ilmu, takjub, ya Allah, ini gimana ini? Itu hasil daripada apa? Belajar ilmu yang benar. Jadi hasilnya tambah apa? Tambah berbobot, tambah dalam begitu. Ya, bukan tambah apa? Melayang. Ya, kalau tambah melayang berarti salah gitu tadi. Tapi udah pernah dengar orang jawab kayak gitu? Kenapa nggak sholat? Karena nyari Allah nggak ketemu gitu? Belum pernah dengar? Saya pernah dengar barusan ya. Jawabannya itu kalau memang Allah ada itu nggak usah diadakan pengajian, sudah tahu semua orang-orang. Ya mirip. Ngawur-ngawur ya. Pokoknya kalau diceritakan nggak ada habis-habisnya ilmu kayak gitu. Kita lanjut lagi al-hadir azani wa azakumullah. Ini di sini ya. Kita lanjutkan aja di sini sederhana karena ini buku yang kita pelajari. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika." Abu Hurairah meriwayatkan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan keberadaan syafaatmu?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi," yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus dari hatinya. Berarti juga ada pengklasifikasian tentang penjelasan syafaat ini. Fatilka syafa'ah li ahli ikhlas biiznillah. Maka itulah ya, simpulannya syafaat itu Allah berikan untuk orang-orang yang ikhlas. Jadi syafaat itu ternyata diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang apa? Ikhlas. Biiznillah, dengan izin dari Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ya, tidak diberikan kepada orang yang bersyirik kepada Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikat daripada syafaat adalah, hakikat syafaat itu apa? Annallah subhanahu, sesungguhnya Allah yang Maha Suci, huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas. Jadi Allah yang Maha Suci adalah zat yang mengutamakan atau memuliakan kepada ahlul ikhlas. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adzina lahu ayashfa. Dan Allah ampuni mereka dengan perantara doanya orang yang Allah izinkan padanya untuk memberikan syafaat. Liyukrimahu wa yanalul maqam al-mahbud. Untuk memuliakannya dan agar dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Ini hakikat dari apa? Syafaat. Jadi hakikat syafaat begini. Pemuliaan Allah kepada orang yang ikhlas. Ya, Allah muliakan kepada orang yang ikhlas. Dengan perantara ya, doa dan istighfarnya orang yang Allah izini kepadanya untuk memberikan syafaat. Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Supaya dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah.
Jadi intinya Allah muliakan, kalau dari Nabi ya, Allah muliakan nabinya pada kedudukan yang mulia, yang namanya maqam al-mahmud. Dengan maqam al-mahmud ini, doanya, istighfarnya ya untuk umatnya dikabulkan. Jadi doanya Rasulullah, istighfarnya Rasulullah untuk umatnya dikabulkan. Maka dengan dikabulkannya ini, ya, umatnya tadi diampuni. Kemudian, ya, Allah SWT muliakan kepada umatnya yang diampuni tadi adalah orang-orang yang apa? Ikhlas. Dan Allah berikan kepada mereka syafaat dari doanya Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan mereka. Jadi di sini syafaat ternyata bentuk pemuliaan Allah pertama kepada nabinya dan bentuk pemuliaan orang-orang ikhlas dengan sebab doa nabinya. Sampai di sini bisa dipahami? Napa tes angel? Angel nggih. Janjane nggih, janjane agama kue gampang. Nggih. Janjane agama kue apa? Gampang. Kok dadi angel? Ana sing angel-ngangeli lho. Ana sing angel. Karena ada orang yang meyakini yang namanya syafaat ya langsung aja kepada Muhammad gitu loh. Nah, ini kan satu kekeliruan ya. Satu apa? Kekeliruan. Lah, penjelasan ini bukan hanya sekedar menjelaskan bagaimana bentuk syafaat, tetapi sekalian membetulkan satu keyakinan yang keliru tentang syafaat begitu. Sehingga definisinya tadi dijawab angel. Kayak gitu janjane. Jadi aslinya agama gampang, tapi jadi angel gitu loh. Riba itu janjane jelas haram. Tapi siapa yang bisa lepas riba di masa kita ini? Angel kan? Bojo janjane gampang, tapi saat ini bojo menjadi angel. Zina gampang. Zina gampang, bojo angel. Riba gampang, halal angel gitu loh. Sekarang ini terjadilah ya, tauhid gampang menjadi tauhid apa? Angel. Salat gampang menjadi angel gitu. Yang paling sering ditinggalkan kan salat. Ya kan? Iya, salat paling sering ditinggalkan. Ya, kalau memang salat enggak ditinggalkan, pas wayahe waktu salat, pas Purwogondo sepi, sing rame masjid ya. Gitu tadi terjadi perubahan. Kita lanjut lagi ya. Jadi intinya syafaat itu pemuliaan Allah kepada nabinya. Ya. Dan juga pemuliaan Allah kepada orang-orang yang ikhlas, gitu aja sudah. Jadi intinya ya beribadah kepada Allah. Intinya beribadah kepada Allah, normal sudah, normal, nggak ada perkara apa-apa. Nanti dengan ibadah itu ada bonus namanya syafaat. Bagi nabinya ada bonus namanya memberi syafaat yang disebut dengan maqam mahmuda begitu. Sekarang udah mandan gampang? Mandan ya. Nah, berarti syafaat ini merupakan bahasa kita apa? Bonus. Tapi bonusnya sangat besar. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Fasyafa'ah allati nafahal Qur'an, dan syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah maka fiha syirkun. Apabila ya pada syafaat tersebut adanya apa? Kesyirikan. Dia ingin syafaat, tapi ada kesyirikan di situ. Maka Al-Qur'an meniadakan. Maksudnya dia tidak bakalan mendapatkan syafaat. Walihada athbata syafa'a bi'idnihi fi mawadhi'. Maka dari itu Allah menetapkan syafaat tidak secara mutlak, tetapi dengan adanya qaid, dengan adanya ya tanda petik. Ya ini ada syafaat. Gitu. Tapi yang dapat ini adalah orang yang diizini. Kalau tidak diizini ya nggak dapat begitu. Namanya qaid. Fi mawadhi'. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annaha la takunu
sesungguhnya tidak akan terjadi syafaat illa li ahli tauhid, kecuali hanya kepada orang-orang yang ahli tauhid wal ikhlas, dan dari orang-orang yang ikhlas. Sekarang ya, yang berbicara tentang ahli tauhid dan ikhlas di pengajian ini siapa? Kita, ya kan? Ya apa tidak? Sekarang berikutnya, apakah betul-betul kita ahli tauhid dan ikhlas? Ya belum tentu. Semoga gitu loh. Padahal biasanya yang namanya pengajian pasti membikin inabobo. Membikin apa? Inabobo. Kalian ini adalah orang ahli tauhid dan ahli ikhlas, maka kalian pasti ya ini akan mendapatkan apa? Syafaat. Nah, hal-hal kayak gini nih hati-hati sekali. Jangan mau ya model ngaji dininabobokan, jangan mau. Karena ngaji ini ya, ngaji kita belajar ilmu agama itu bukan gambling. Bukan apa? Gambling. Ini ada ya istilahnya ada standar mutunya dan ada standar kualifikasinya. Ya. Kalau mutunya nggak masuk, kualifikasinya nggak masuk, ya nggak diterima. Makanya di sini tatkala kita tahu ilmunya, syafaat ini akan diberikan kepada ahli tauhid dan ikhlas, ya kita mohon kepada Allah. Semoga kita dijadikan sebagai ahli tauhid dan ikhlas. Dan mohon mungkin ada kesyirikan atau yang lainnya yang mengurangi keikhlasan kita, mohon kepada Allah dihilangkan begitu. Jadi kita pun berharap menjadi ahli tauhid dan ikhlas, bukan sebagai apa? Klaim. Bukan sebagai klaim. Kenapa ini disampaikan? Kadang mungkin orang mengatakan, oh itu ngaku orang-orang yang berhak dapat syafaat, yang lainnya tidak. Enggak juga. Kita juga memohon sama. Cuman ilmunya seperti itu yang ada. Intaha kalamuh, selesai ucapannya. Il hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya jelas atau kurang? Kurang ya? Apa jelas? Lah, ngenaki Ustaz jelas ya, Pak. Tapi ya mungkin ya antara jelas jelas lah ya. Tapi sing enake alhamdulillah ya. Kita taklim aja ya, walaupun hujan ya. Walaupun enggak begitu jelas. Jelas? Oh. Il hadir azani wa azakumullah. Di sini. Di sini ada penjelasan ya. Asy-syafa'ah anwa'un. Jadi syafaat itu ada beberapa macam. Minha ma huwa muttafaqun alaih bainal ummah. Ada jenis syafaat yang seluruh umat ini sepakat. Oh ya ada. Sepakat nih umat ini. Wa minha ma khalafa al-mu'tazilah. Dan ada jenis-jenis syafaat yang Mu'tazilah enggak percaya. Enggak mau. Wa nahwihi min alil bid'ah, dan yang lainnya dari kalangan alul bid'ah. Jadi ada jenis syafaat yang itu ada pada Nabi tetapi alul bid'ah enggak mau. Syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma. Ya, syafaat yang terbesar ini. Syafaat yang terbesar ini khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam min baini sairi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Jadi selain daripada Nabi kita tidak mendapatkan syafaat ini. Dari seluruh Nabi semuanya nggak ada yang dapat syafaat ini. Nggak ada satupun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya panjang sekali ini. Ya, hadisnya panjang sekali, selembar ya, satu muka. Ya satu lembar lebih ya. Hadisnya panjang. Intinya yang pembahasan yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu di Arasatil Qiyamah. Oh ini lagi ada beberapa hadisnya lagi nih. Ini namanya syafaatul uzma. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. An-nawthani wa thalith.
minasyafa'ah. Syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Jadi jenis syafaat yang kedua dan ketiga ya dari syafaat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Kebaikannya misalnya beratnya 50 kilo, kejelekannya berapa? 50 kilo. 50% sama ini. Waduh, Masya Allah, ya ngeri sekali ya kan? Neraka apa surga nih kayak gini kan? Ngeri banget loh. Ya Allah. Nah, ini peranan syafaat tatkala ada orang yang imannya rata-rata kayak gini ini. Nah, ini ditolong dengan sebab apa? Syafaat nih. Kita rata-rata atau di bawah ya? Ngeri loh. Ini nih yang membuat orang beriman nggak mau polah. Nggak mau apa? Polah. Polah maksudnya perkara yang dilarang oleh Allah gitu. Fayashfa'u fihim liyadkhulul jannah. Kemudian ya Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang kebaikan dan kejelekannya sama supaya masuk surga. Wa fi aqwamun akharin, dan syafaat yang diberikan kepada kaum yang lain qad umira bihim ilan nar, sudah diperintahkan masuk apa? Neraka. Jadi ini sama, ini syafaat yang kedua. Ya, nah ini terus diberi syafaat masuk surga. Terus syafaat yang ketiga udah diperintahkan neraka, kamu neraka kamu. Ternyata mendapatkan apa? Syafaat. Akhirnya masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat yang keempat. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati may yadkhulul jannah fiha fauqa ma kana yaqtadihi thawabu a'malihim. Nah ini Masya Allah. Jadi surga itu kan bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Kalau nggak salah tingkatannya ada berapa? 18 dari ilmu yang saya pelajari. Kalau di masyarakat kan paling 8 ya. Wah memang beda guru beda ilmu, bener. Iya kayak Masya Allah. Bukan beda guru beda level ya. Enggak, beda ilmu. Bener loh. Saya saja pas di Mekah itu ya, pas duduk di majelisnya namanya Profesor Dr. Soleh Sindi, Abdullah Sindi. Waktu itu saya nggak kenal siapa dia gitu. Wah ini saya ngaji ya, saya duduk di depan sini. Wah pertama kali saya domai itu di hadapan beliau sedang live gitu, saya nanya gitu. Karena kebiasaan tatkala kita ngaji di Yaman itu kan kita kalau butuh mesti langsung berdiri gitu. Tapi beliau jamaahnya banyak, sedang di live pakai kamera besar kayak gitu, saya nanya. Lah domai sama kameramennya gitu. Sama sayanya sih enggak. Sama sayanya enggak, sama kameramennya. Ini sedang live gitu pakai bahasa Arab. Ini masuk TV, ini kamu gimana? Aduh, saya lagi nanya tapi sayanya enggak marah. Nah, waktu itu Syekh itu membahas 20 jenis sembelihan. Antum sudah pernah dengar pembahasan 20 jenis sembelihan? Saya aja baru dengar waktu itu kok. Dari sejak lahir saya mengaji di Yaman waktu itu baru dengar kali itu. Masya Allah. Ini mungkin antum juga dapat ilmu ini baru ini yang ini pembagian syafaat ini. Nyari di kitab-kitab lain nggak ada. Adanya di Aqidah Thahawiyah ini. Ya. Sudah? Ya. Itu tadi derajat surga itu yang saya pelajari ada 18. Yang paling tinggi bisa lihat yang ke bawah. Yang paling bawah nggak bisa lihat yang paling atas. Surga letaknya di atas langit yang 7. Neraka letaknya di bawah bumi yang 7. Masya Allah. Jadi penduduk surga bisa lihat, yang paling atas lihat, wah, Masya Allah. Gitu. Tapi yang di bawah nggak bisa. Ya, jadi ya Allah ya Rabbi, moga-moga kita ditaruh di surga yang paling atas. Amin ya. Moga-moga kita ditaruh surga paling atas. Amin ya. Tapi kalau amalannya nggak atas ya mana mungkin ya kan. Karena Rasulullah mengatakan al jaza'u ala qadril amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa? Amalan gitu. Tapi ya amin gitu aja, nggak berharap nggak apa-apa. Makanya di sini ini pembahasan syafaat jadi besar. Nah, ini syafaat yang keempat, dia berada di surga yang tidak begitu tinggi. Kemudian dengan syafaat Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat derajat ya surganya.
fauqa ma kana yaqtadi thawabu a'malihim, di atas apa yang menjadi konsekuensi amalannya, pahala amalannya. Kalau misalnya pahala amalannya ini ya setara dengan tingkat surga yang ketujuh, begitu. Nah, kemudian dapat syafaat, naik tingkat 6, begitu. Yang lebih tinggi lagi. Ini dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Waqad wafaqat Mu'tazilah ala hadha syafa'a. Oh, ternyata dalam masalah ini Mu'tazilah masih sepakat nih. Ya, ngakuin, ada nih dalilnya. Mu'tazilah di sini mereka juga belajar hadis juga, sama. Ya, tapi kadang pemahamannya keliru. Ya. Ala hadhi syafa'ah khasah. Dalam masalah ini dia sepakat, khusus. Wa khalafu fiha adaha minal maqamat. Oh, jadi Mu'tazilah hanya sepakat hanya pada syafaat ini saja. Yang lainnya enggak. Berarti ada syafaat uzma enggak, syafaat nanti kepada alil kabair enggak, gitu. Ya. Khalau fiha adaha minal maqamat. Dia menyelisihi dari kedudukan-kedudukan syafaat yang lainnya. Ma tawatul ahadits fiha. Padahal hadisnya itu banyak. Sebelum kita lanjutkan, kenapa ya Mu'tazilah itu enggak sepakat pada selain syafaat ini? Saya jadi ingat Mu'tazilah itu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Oh, bukan mengkafirkan. Mu'tazilah itu meyakini orang yang melakukan dosa besar mangzilah baina mangzilatain, gitu. Kalau yang mengkafirkan siapa? Khawarij. Ya, zaman sekarang Khawarij sering disebut dengan takfiri. Ya. Takfiri, ya. Jadi kalau takfiri atau khawarij dalam masalah ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah tidak. Dia tidak mengkafirkan, tetapi orang yang melakukan dosa besar itu mangzilah baina mangzilatain. Dia pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, masa dia dikatakan beriman melakukan dosa besar? Nggak mungkin. Gitu. Masa dia dikatakan kafir? Juga nggak mungkin. Ya dia nggak beriman, nggak kafir, gitu. Dan terus bagaimana? Ya dia pada posisi di antara beriman dan kafir, yang disebut dengan mangzilah baina mangzilatain. Tetapi keyakinan mereka pelaku dosa besar, baik Mu'tazilah ataupun Khawarij, sama-sama meyakini kekal di neraka. Ya, jadi dusta itu dosa besar. Menurut Mu'tazilah dan Khawarij, kekal di neraka. Zina dosa besar, kekal di neraka, begitu. Padahal di sini kan ada hadis-hadis dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, pelaku dosa besar pun dimasukkan surga dengan sebab apa? Syafaatnya. Karena dia bertauhid. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Tengah-tengah. Jadi pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dia beriman dengan imannya, maksudnya dengan dasar keimanan yang ada dalam hatinya. Tapi dia itu fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Jadi bahasa gampangnya, dia mukmin tapi fasik, gitu. Lah di akhirat gimana? Di akhirat ya terserah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak disiksa dulu baru masuk neraka, atau Allah berkehendak tidak disiksa langsung dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di sini ada fasilitas lain bagi para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid dengan adanya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah nggak percaya, coba bayangkan. Berarti Mu'tazilah pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh berarti? Bodoh lah, wong syafaat kan manfaatnya besar, kenapa ditolak? Syafaat ini kan rezeki ya kan? Kok ditolak? Berarti bodoh. Dari sisi bodoh memang. Pokoknya orang yang menyembah sunnah jadi bodoh. Kita lanjutkan lagi lah, hadirin azan wa azakumullah. Ya. Berikutnya yang kelima, ini ya. Asy-syafa'ah fi aqwamin ayyadkhulul jannah bi ghairi hisab. Syafaat yang Allah berikan, ya, kan Allah berikan ya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk orang-orang supaya masuk ke dalam surga tanpa hisab.
Dengan syafaat Muhammad masuk tanpa hisab. Nah, apa nggak ada dosanya? Ya tetap ada. Tapi dengan syafaat itu dia bisa masuk surga tanpa apa? Hisab. Ya. Berarti langsung masuk surga nih. Yuhsinu ayustashhadu li hadza naw bi hadits Uqasyah bin Mihsan. Jadi hadis ini ya masa syafaat ini berdasarkan hadis Uqasyah bin Mihsan. Tatkala Rasulullah SAW berdoa, ayaj'aluhu min sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Itu ada di antara umat Nabi kita Muhammad SAW sebanyak 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah. Berikutnya yang keenam. Yang keenam dari syafaat Nabi kita Muhammad SAW adalah tahfiful azab, diringankannya siksa. Diringankannya apa? Siksa. Berarti kalau diringankannya siksa, posisi dia sudah masuk ke dalam apa? Neraka. Tadi imannya sama, diselamatkan. Sudah diperintahkan neraka, diselamatkan. Ya. Kemudian ada yang derajatnya ditinggikan, padahal amalannya 50, derajatnya ternyata lebih tinggi lagi, gitu. Ya, kemudian ada yang diberi apa? Langsung masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada yang diringankan azabnya. Ada yang diringankan apa? Azabnya. Takfiful azab. Kasyafaati fi ammihi Abi Thalib. Seperti syafaat Nabi kita Muhammad SAW kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Ya. Ayu khaffifa anhu adzabah. Allah ringankan azab untuk pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Pamannya Nabi kita Muhammad SAW beriman apa tidak beriman ya? Tidak. Loh kok diberi syafaat? Ya kehendak Allah. Ya, jadi syafaat ini yang sering disebut dengan syafa'atun khosotun khosoh. Syafa'atun apa? Khosotun khosoh. Syafaat khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW dan khusus hanya diberikan kepada Abu Thalib. Selain Abu Thalib di dunia ini sejak Nabi Adam nanti sampai kiamat nggak ada yang dapat. Yang dapat cuma siapa? Abu Thalib. Jadi dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW, siksa yang diterima oleh Abu Thalib itu berkurang. Ditaruh di neraka yang paling apa? Ya, yang paling atas ya, yang paling dingin, yang paling ringan. Ya, ditaruh telapak kakinya dengan terompah dari api neraka, otaknya apa? Mendidih. Tapi memang di dunia ya, itu serba melenakan. Di dunia ini serba apa? Melenakan. Kenapa? Karena tatkala orang beramal soleh nggak nampak kebaikan yang dihasilkan dari amal soleh. Misalnya habis haji, apa keton gendong kayak kangkung terus dibrawon kan enggak kan? Panen kan enggak ya kan? Apa pulang dari sawah terus ngobor kan enggak? Kalau ngobor bengi-bengi udah apa ke endok siapa apa udah ana uli maning gitu. Kayak jeneng endok ilang yembu. Bagi sing mibangan endok siapa? Sawah. Itu nggak nampak. Orang berbuat dosa juga nggak nampak. Ya, yang koruptor yang sudah sampai jerkangkang pun itu nggak kelihatan azabnya. Dia jerkangkang itu kan karena panik, karena apa? Belum dikasih dari balasan sebab dia korupsi itu kan. Makanya orang mikir nang dunia ngapa sih gitu loh. Akhirnya yang nggak kuat imannya ya maksiat sampai bosen maksiat ya kan. Harus bosen lah maksiat, ora enak gitu. Yung ibadah beh gitu. Ngibadah bebeh, maksiat wis bosen gitu. Astagfirullahaladzim. Ini ujian di dunia. Jadi di dunia ini ya amalun bila hisab. Mau berbuat apa saja nggak ada hisabnya. Tapi besok di akhirat hisab bila amal. Hisab tok. Yang pingin beramal udah nggak bisa. Mau pingin kembali nggak bisa. Sudah nggak ada kesempatan beramal. Udah habis.
ya sudah habis. Maka di dunia ini usahakanlah di setiap waktu kita untuk senantiasa apa? Capek. Kalau beramal sih mesti ya capek loh. Ya, jadi kalau belum capek dicapekin lah. Misalnya bingung apa yus dipeduli suketnya ora apa-apa. Ya bingung mana kayak kamar mandi mabuk bersih gitu. Pokoknya terus jangan istirahat gitu loh. Istilahnya kalau capek. Karena setelah ini kita sudah nggak bisa beramal lagi. Capekkan diri pokoknya. Ya, makanya buang jauh-jauh istilah gabut. Ya, pernah gabut? Maksudnya pernah dengar kata-kata gabut? Woles pernah? Nah, ini bukan amalan dari amalan agama kita. Woles ya. Nah, janganlah capekkan diri kita ya. Nah, dengan sesuatu yang nantinya akan menjadi sebab ya ringannya kita di alam kubur kita. Beginilah hadirin azani wa azakumullah. Ini untuk pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ditaruh telapak tangannya, kakinya di terompa api neraka, sininya apa? Mendidih. Rasanya kayak ngapa sembulah. Pokoknya jangan tekan lah ya. Sing wis ya wis tapi dewek aja. Sing wis ya wis ya tapi dewek aja. Neraka ya diisi, surga ya diisi. Tapi pastikan kita jangan sampai masuk neraka. Nah kalau nyicipi gimana? Sedetik aja kan pengen nyicipi, penasaran gitu loh. Hidup ini kan penasaran. Ya kalau misalnya nyicipi sekali truk gitu, itu seluruh kenikmatan itu hilang. Waduh ya Allah. Pokoknya walaupun nyicipi jangan ya. Ya kalau pengen nyicipi gambarannya gini. Itu kan misalnya ada orang pada besi ya yang sudah bambanya jadi merah, jadi api di sederhana cus gitu. Rasanya kayak apa gitu loh. Lah itu baru berapa jutanya. Nggak tahu itu, nggak ada apa-apanya. Cus gitu, cus kan. Tapi betul-betul nempel. Kira-kira panas atau dingin ya? Tembus ya, langsung kebakar. Kayaknya bisa langsung pingsan. Padahal itu belum seberapanya dalam neraka. Pokoknya jangan bayangkan nyicipi gitu. Jangan bayangkan apa? Nyicipi. Aku tak nyicipi setitik lah. Biski kayak apa? Jangan. Ya, kadang penasaran itu membawa kepengen apa? Nyicipi. Jangan sudah. Yang haram udah jangan penasaran. Kita lanjutkan. Ini untuk pamannya ya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada bantahan ini ya. Tapi bantahan ini kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Qurtubi di dalam kitab beliau Tadzkirah. Allah SWT berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Ya. Ternyata di sini dijelaskan qila lahu dikatakan padanya la tanfa'uhu fil khuruj minan nar. Jadi syafaatnya ini tidak bermanfaat untuk pamannya Nabi kita Muhammad SAW untuk keluar dari api neraka. Itu. Bagi yang lainnya kan bisa keluar dari neraka. Surganya dinaikkan bahkan tanpa hisab dan yang lainnya. Ini untuk paman Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat syafaat dalam artian tidak bisa keluar dari api apa? Neraka ini. Tetapi ya bermanfaat meringankan azab dari api neraka. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan apa yang terjadi pada pamannya Nabi Muhammad SAW ya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW berupa syafaat khusus untuk beliau. Berikutnya yang ke-7. Syafa'atuhu ayyudzana li jamil mu'minin fi dukhulil jannah. Nah, ini. Syafaatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengizinkan seluruh kaum mukminin masuk ke dalam surga. Jadi kaum mukminin nantinya semuanya akan masuk ke dalam surga. Jadi kaum mukminin masuk ke dalam surga. Padahal kalau ada orang beriman mati bunuh diri disebutkan di dalam hadis atau dalam ayat dia kekal di neraka. Tapi kalau dia beriman, kekekalan yang ada ya, kekekalan yang ada bagi kaum mukminin di dalam neraka itu adalah kekekalan yang terbatas. Jadi kekal, tapi kekalnya apa? Terbatas. Nanti semuanya akan dimasukkan dalam surga. Semuanya.
Pokoknya selama masih ada imannya walaupun seberati dzarrah, itu nanti akan masuk surga walaupun sudah jadi arang gitu. Walaupun sudah menjadi apa? Arang. Arang siapa? Areng. Masa arang orang ngerti? Areng lah. Nah, itu nanti dicuci di sungai di surga itu. Dicuci nanti kembali lagi. Waduh, Masya Allah ya. Di arang. Ini manfaatnya terjaga tauhid. Jadi beriman di sini maksudnya imannya itu nggak kesusupan sama yang namanya syirik. Karena kalau kesusupan sama syirik ini jadi rontok gitu. Makanya kenapa kok dakwah tauhid menjadi sesuatu hal yang sangat dipentingkan? Karena ini perlindungan bagi setiap individu. Kalau misalnya dia masih terjatuh pada molimo misalnya, ya, terjatuh pada apa? Molimo, madat, main, madon gitu kan. Tapi dia bertauhid. Ya, misalnya dia Allah takdirkan masuk dalam neraka, nah, nanti ada waktunya Allah keluarkan dia dari neraka. Tapi misalnya ya maaf nih ya puasa, ya sholat, ya haji, ya sedekah, dan seterusnya, bojone akeh, barangan anaknya akeh, santrine akeh gitu loh. Tapi apa? Mbah kayak apa mbah? Jimat. Jimat siapa mbah? Aja berisik. Oke, anakku akeh gara-gara jimat piye, santriku akeh gara-gara jimat piye, bojoku manut kabeh padahal akeh jimat piye, kok aja berisik kowe. Tugasmu ibadah. Tuh. Nah, di sini kemasukan syirik di sini nih. Ah, udah rontok tuh. Rontok. Ngeri nih. Makanya belajar tauhid itu sampai tercabutnya akar syirik dalam hati. Kalau akar syirik masuk dalam hati, ya itu penyakitnya jadi banyak banget. Jadi mudah gabut, mudah galau, mudah putus asa, mudah macam-macam itu. Jiwanya lemah gitu. Cengeng gitu. Itu karena apa? Akar-akar syirik masih apa? Masih ada, ini harus dicabut itu. Coba antum ya, kadang ke pasar, kadang ke pom bensin itu kan. Biasanya di pom bensin, di pasar sering mendengar lagu ya kan? Lagu ya. Yang dengar lagu misalnya umur 70 tahun. Lagunya zaman dulu ya, zaman pas dia masih muda nih. Teti Kadi misalnya kan. Wah. Ini lagu-lagu cinta zaman dulu misalnya. Ini kadang ikut melayang hatinya nih, tret gitu. Lah, yang demikian ini kalau tauhidnya nggak kuat, itu bisa jadi petaka. Karena kebanyakan lagu-lagu itu membawa manusia kepada apa? Kemunafikan gitu. Jadi kesadaran kepada Allah itu lemah. Ya, istilahnya zaman sekarang itu halu. Ya, ada yang ngeri lagi namanya apa? Bucin. Kata-kata bucin ini ngeri loh. Nih, cinta, ya kan? Budak. Kita kan hambanya Allah, bukan hambanya apa? Cinta. Dikatakan bucin berarti syirik itu. Bucin, budak cinta, naudzubillah min dzalik. Kita bukan budaknya cinta kok. Kita hambanya Allah. Gitu. Makanya orang-orang yang bertauhid anti apa ya namanya ya? Anti galau, iya. Pokoknya jangan sampai galau. Ya, jangan sampai galau. Dah, harus sembuh dari galau. Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Jadi seluruh kaum mukminin nanti akan dimasukkan ke dalam surga walaupun sudah jadi apa? Areng. Tapi jangan bayangkan kita termasuk di dalam yang itu ya, jangan ya. Sekali aja juga abot janganlah. Kita pinginnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab gitu. Pinginnya gitu. Pokoknya doanya ya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Rasulullah SAW mengatakan wa idza sa'alta fas'al jannatal firdausil a'la. Rasulullah mengatakan apabila kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah surga firdaus yang tinggi. Fas'alil ya firdausi al-a'la, maka mintalah surga firdaus yang tinggi. Jadi kalau kita minta surga firdaus. Ya. Ini bukan akidah, tapi kemudian jadi keyakinan. Ilahi lastu lil firdausi a'la, ahla gitu kan. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah,
bukanlah aku sebagai orang yang ahli penduduk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tetapi kalau aku dimasukkan neraka jahanam, aku tidak mampu. Gitu. Laha bitaubatan apa dan seterusnya, ya kan? Itu nggak boleh. Jadi minta surga Firdaus dengan tegas. Ya, itu katanya sih doanya Abu Nawas katanya. Jadi aku nggak pantas di surga, tapi nggak kuat di neraka. Ini kan suudzon kepada Allah. Ya, kepada manusia mungkin suudzon kayak ini dianggap adal-edel gitu. Tapi manusia kan memang kayak gitu. Yang minta adal-edel, yang diminta juga 11-12. Tapi kalau Allah kan enggak, sudah minta aja. Dosa-dosa kita gimana Allah sudah, jangan dipikirkan. Kekurangan kita jangan dipikirkan gitu. Celaan orang jangan dipikirkan. Pokoknya itu semuanya jangan dipikirkan. Ya. Jangan dipikirkan karena tidak ada di dunia ini manusia yang tanpa apa? Ya, tanpa masa lalu gitu ya. Nah, dulu ada kisah nih namanya Marsad bin Marsad Al-Ghonawi. Ya, Marsad bin Marsad Al-Ghonawi itu yang pernah punya teman wanita seorang pelacur. Nah, tugas Marsad bin Marsad Al-Ghonawi ini adalah mengambil sahabat yang ketinggal di Mekah untuk hijrah di Madinah. Nah, dia akhirnya dari Madinah ingin menjemput pacarnya ini, namanya Anak. Pacarnya namanya siapa? Anak. Belum jadi istrinya, pacar nih, ya kan? Loh, akhirnya janjian sama Anak. Udah, nah, tatkala Anak udah janjian di Ka'bah itu, ya, ketemu sama Anak. Anak sudah dibopong kayak gini, mau dibawa ke Madinah. Waduh, padahal ya, Masya Allah, zaman dulu sudah ada bopong-bopong kayak gitu tuh. Ya, mungkin biar nggak ketangkap sama musyrikin Mekah. Nah, ternyata setelah dibopong kayak gini, Marsad bin Marsad Al-Ghonawi baru tahu kalau Marsad bin Anak ini, Anak namanya, badannya berat. Ternyata Anak mengatakan, orang Quraisy, orang yang kamu cari ini ada di sini gitu. Akhirnya Anak dijatuhkan, dia langsung sembunyi gitu. Setelah aman dia lari ke Madinah. Maksudnya bagaimana? Ini sahabat pernah punya masalah lalu. Jadi masa lalu itu sudah, ya, jangan pedulikan. Pokoknya minta surga Firdaus. Ya. Jadi kalau ada orang badannya sulit dibedakan ini tanaman atau kulit manusia, ya, minta surga Firdaus, jangan dicela, ya. Kadang-kadang tatonya sampai banyak. Udah nggak apa-apa, jangan malu. Jangan malu, udah. Jadi harus kokoh. Nah, di sini ya Allah SWT menyelamatkan orang beriman, semuanya masuk ke surga. Kemudian juga yang ke-8, syafaat Nabi kita Muhammad SAW untuk para pelaku dosa besar. Nah, di sini ada khusus untuk pelaku dosa besar. Di sini ada dalilnya, ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Malik, ya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati lil ahlil kabair min ummati. Syafaatku ada yang aku berikan untuk para ahli, ya. Para ahli. Ahli berarti artinya apa? Sering, ya, tukang, ya, bukan pelaku. Kadang mungkin pelaku kan pernah. Kalau ahli kan berarti pakar gitu. Pakar dosa besar. Ya. Datuk wis, ya. Datuk orang maren-mareni gitu. Tapi dia merasa berdosa. Cuman masih terus mengerjakan. Makanya pendefinisian itu harus hati-hati. Ya kan di tempat kita, ya di negara kita kan ada yang namanya tobat sambel. Wis ora ana gunane kowe. Tobat sambel mau ngapa kowe. Itu hati-hati loh kata-kata yang demikian ini. Maksudnya bagaimana gitu. Karena orang yang melakukan dosa tobat lagi, melakukan dosa lagi, tobat terus begitu, ya, tatkala dia seperti itu, ya ini ada syafaatnya. Dan memang tatkala dia belum bisa lepas dari dosa, habis melakukan dosa, tobat lagi. Melakukan dosa lagi, tobat lagi, terus begitu. Karena yang namanya manusia, tatkala tobat, nggak mesti bisa langsung los gitu, nggak. Kadang harus jatuh. Mungkin beribu-ribu kali, nggak apa-apa sudah. Terus begitu. Ya. Misalnya ada orang mengatakan, wah dia itu jarakoni, biarin aja, nggak apa-apa, terus begitu. Nah ini namanya al-inqiyad. Namanya apa? Al-inqiyad. Itu berusaha mengamalkan walaupun jatuh dan seterusnya. Dan di sini ada syafaat
untuk mereka dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan malam kita hari ini. Ya, ada 9 dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan semuanya ya. Mendapatkan semuanya ya. Dan semoga keluarga kita juga mendapatkan semuanya, dan semoga ya kita dimudahkan masuk surga tanpa hisab. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.